Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sore hari ini kita akan beribadah dalam rangka Kamis Putih dan Perjamuan Kudus. Untuk menyiapkan ibadah ini, mari kita bersama-sama pujikan Tak Terukur Kasih-Mu. Kita pujikan lagu ini 2 kali. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Ibadah Kamis Putih dan Perjamuan Kudus ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Turunlah ke atas saudara-saudari sekalian, kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Anak Domba dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin.
Maria bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing untuk kita semua diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Woro. Namun terlebih dahulu kita akan pujikan Marilah Orang Berdosa. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga dari PPR 1 141. Marilah Orang Berdosa. Marilah orang berdosa, terima anugerahnya. Percayalah sabda
Umat yang dikasihi Tuhan, mari satukan hati untuk memasuki doa syafaat. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kekuatan, sumber kehidupan, Tuhan yang merelakan dirinya, mengosongkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kami. Kami sungguh mau menaikkan syukur pujian kami kepada Tuhan, karena pada pekan suci ini kami tiba di hari Kamis Putih, di mana ya Tuhan, kami belajar untuk menghayati masa-masa sengsara Tuhan, di mana kami mengenang bagaimana Engkau Tuhan memberikan satu teladan kerendahan hati bagi kami semua. Pada saat ini kami berdoa secara khusus mendoakan untuk kehidupan iman kami semua. Karuniakan kepada kami Tuhan iman yang teguh. Karuniakan kepada kami hati yang terbuka untuk selalu dibentuk, untuk selalu kami mau belajar semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Semakin hari semakin berani mengikuti jejak Tuhan. Terutama untuk kami merendahkan diri dan belajar untuk melayani dengan sungguh hati. Saat ini kami terus mempercayakan biarlah Roh Kudus senantiasa mengobarkan iman di dalam hati kami semua. Hari lepas hari iman kami boleh bertumbuh, semakin percaya kepadamu ya Tuhan. Dan kami semakin didewasakan untuk tidak sekedar memusatkan perhatian hidup pada diri kami sendiri, tetapi kami memusatkan perhatian bagi Engkau dan sesama kami. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk lebih menggunakan waktu-waktu hidup kami, melayani orang-orang banyak di sekitar kami, memakai segenap talenta, waktu, tenaga, bahkan semua yang ada pada diri kami untuk melayani Tuhan. Kami rindu agar kehidupan kami sungguh-sungguh diperbaharui, sehingga pengorbanan Tuhan tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami. Saat ini kami juga terus mendoakan untuk keberadaan bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang Tuhan untuk keluar dari berbagai macam persoalan, baik itu pandemi maupun krisis ekonomi. Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah negara kami Tuhan. Bahkan saat ini telah tersedia vaksin bagi kami semua. Tuhan tolong sehingga proses atau upaya ini Tuhan dapat membuahkan hasil. Proses vaksinasi secara nasional Tuhan boleh berjalan dengan lancar, diterima dengan baik oleh semua rakyat Tuhan. Begitu juga dengan keadaan ekonomi kami agar berangsur-angsur dipulihkan. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga rindu untuk mempercayakan kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, sepenuhnya hanya ke dalam pengasihan pimpinan tangan Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang menjadi jaminan dan memelihara kehidupan kami. Dan apabila pada saat ini Tuhan, ada banyak pergumulan-pergumulan yang belum terkatakan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan senantiasa menjawab doa-doa kami, menjawab yang terbaik seturut dengan pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami, dengarkan Tuhan, sebab kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Mempersiapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Woro dengan tema mengikuti teladannya. Kita siapkan hati kita dengan pujian, jadikanku hamba setia. Kita pujikan lagu ini 2 kali. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada perenungan Hari Kamis Putih. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami di surga, kembali kami datang menghadap kehadirat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan atas kami yang hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karuniakan hikmat-Mu sehingga kami bukan sekedar membacanya, tetapi sungguh-sungguh mengerti dan memasukkan dalam hati kami, pikiran kami, serta dimampukan untuk melakukannya. Mari ya Roh Tuhan, bimbinglah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan diambilkan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakan, mari jemaat menyimak di dalam Alkitab masing-masing demikian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhanmu, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, guru dalam masyarakat kita mempunyai kedudukan yang istimewa. Jelas bukan karena kekayaan materi atau karena jabatan, tetapi lebih pada kekayaan hikmat dan ilmunya, sehingga guru diposisikan terhormat. Guru juga disebut sebagai sang pencerah, karena guru itu mendidik dan mengarahkan jalan hidup kita untuk mencapai tujuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga dipanggil dengan sebutan guru. Tentu hal ini berkait dengan pengajaran, tuntunan, dan juga teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan khusus dalam hal teladan ini, ternyata sangat relevan dengan filosofi guru dalam budaya Jawa. Dikatakan guru digugu lan ditiru. Guru dipercaya pengajarannya dan diikuti teladannya. Itulah saudaraku dua keistimewaan, dua keutamaan guru. Walaupun kalau yang disebut guru itu adalah Tuhan Yesus, tentu keberadaan Tuhan Yesus melampaui dua hal itu. Namun pada saat ini kita hanya akan memfokuskan pada dua hal itu saja. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pengajaran. Pengajarannya mengandung hikmat kebenaran. Sebagaimana pada ayat yang ke-13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Kalimat ini saudara-saudariku menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu bukan guru biasa. Dia guru sekaligus dia itu Tuhan. Jadi jika Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu, maka pasti pengajarannya mengandung kebenaran. Sebab sumber kebenarannya adalah hikmat Tuhan. Dan itulah saudara-saudari yang menjadi pembeda dengan guru-guru yang lain, apalagi guru palsu dan guru penyesat yang membawa kebenarannya sendiri. Yesus menyatakan kebenaran Tuhan. Dan itulah pengajaran yang benar, yang patut untuk diterima, dipercaya, bahkan diimani oleh para murid-muridnya. Jadi para murid-murid itu fokus pada pengajarannya, yang fokus pada pengajarannya akan menemukan jalan kebenaran, jalan keselamatan di dalam Tuhan. Ini keutamaan yang pertama, yaitu pengajarannya. Pengajarannya mengandung hikmat kebenaran. Sekarang catatan yang kedua. Yang kedua adalah Yesus itu bukan cuma mengajar, tetapi Tuhan Yesus itu memberikan teladan. Sesari pada ayat yang ke-15 menegaskan, sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi sangat jelas Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, tetapi dia memberi contoh. Seorang pakar pendidikan modern mengatakan, menggarisbawahi bahwa satu pengajaran itu akan menjadi efektif kalau ada contoh, kalau ada teladan. Dan sebagai guru, Tuhan Yesus juga menginginkan para murid untuk bukan hanya pandai mengingat, bukan hanya pandai menghafal, bukan hanya pandai atau mengerti dalam hal pengajarannya, tetapi juga pandai dalam mempraktekkannya, melakukannya, meniru, meneladaninya. Ini dua catatan. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengacu pada apa yang mau kita ikuti, contoh dari Tuhan Yesus, maka jelas sekali apa yang Tuhan Yesus contohkan itu sangat banyak. Akan tidak mudah untuk kita menyebutkannya satu persatu. Selama 3 tahun lebih Tuhan Yesus itu mengajar, berkarya. Tentu banyak hal yang sangat penting yang ditekankan, yang perlu kita contoh. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, di hari Kamis Putih ini kita akan diajak untuk melihat satu contoh yang istimewa, satu contoh yang menonjol, yaitu pada ayat yang keempat dan kelima, ketika dikatakan apa? Lalu bangunlah Yesus, menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Lalu dia menuang air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Lalu ayat 14 mengatakan apa? Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi saudara-saudariku, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita ikuti? Saling membasuh kaki seperti Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, benar saudara-saudari. Memang bagus kalau kita bisa mengikuti teladan Yesus ini. Banyak gereja mentradisikannya, termasuk juga sebenarnya di GKMI. Setiap Kamis Putih saling membasuh kaki dalam suasana yang pasti penuh haru. Satu dengan yang lain jemaat saling membasuh kaki. Ini baik sekali. Tetapi akan lebih baik jika itu bukan hanya tradisi. Akan lebih baik jika itu bukan hanya ritual. Akan lebih baik jika itu bukan hanya kebiasaan.
ada tangis haru, tetapi kemudian besoknya sudah lupa dan tidak berdampak apa-apa. Atau jikapun berdampak, dampaknya cuma sekejap. Kalaupun berdampak, itu tidak merubah apapun dalam kepribadian kita ataupun interaksi kita satu sama lain di dalam komunitas. Sebagai hamba Tuhan, saya pasti rindu jika nanti suatu saat tiba waktunya untuk kita melakukannya soal membasuh kaki ini, maka kita akan melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh siap. Kita akan melakukannya dengan hati yang paham dan berdampak. Bukan sekedar ritual, kebiasaan, tetapi kalau kita melakukannya, kita akan melakukannya dengan bertanggung jawab. Karena akan sangat menyedihkan jika kita melakukan saling membasuh kaki hanya sekedar formalitas. Sekarang kita tentu ingin tahu, bukan? Mengapa kita tidak mau formalitas? Mengapa kita mau ini sungguh-sungguh dikerjakan? Apa artinya ini? Apa artinya saling membasuh kaki? Ada dua arti di dalamnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, ketika saling membasuh kaki, maka di situ jelas harus ada yang namanya sikap rendah hati. Membasuh kaki berarti kesediaan untuk merendahkan diri. Tuhan Yesus melakukannya tadi dikatakan dengan menanggalkan jubahnya. Untuk membasuh kaki diperlukan kesediaan untuk menanggalkan jubah kita. Apakah itu jubah jabatan, titel, gelar, status, kedudukan, apapun yang kita miliki, lepaskan dan rendahkan diri sebagai hamba. Percuma kalau kita ketika melakukan membasuh kaki, kita menanggalkan itu, tetapi besok pagi kita bangun dan tetap tinggi hati. Besok paginya kita tetap sok penting. Besok paginya kita tetap gila, hormat, marah kalau harga diri kita kesenggol dikit saja. Lebih baik jangan membasuh kaki. Sebab berarti orang itu belum tahu maknanya dan belum berdampak. Membasuh kaki adalah proses menghempaskan harga diri, mengosongkan harga diri, dan menghamba. Arti yang kedua, di situ harus ada yang namanya saling mengampuni. Ketika membasuh kaki, para murid di situ juga dikaitkan dengan perkara bersih tadi diingatkan. Bersih, mandi dan lain sebagainya pada ayatnya yang ke-10. Di dalam hal ini menunjukkan pada soal pengampunan dosa, pentahiran dosa, bersih dari dosa. Jadi para murid yang dibasuh itu artinya para murid mendapat pengampunan dosa. Oleh karena itu ketika para murid itu diminta untuk saling membasuh kaki, maka konsekuensinya ini harus merubah seluruh interaksi satu dengan yang lain. Yaitu interaksi kita ini sekarang adalah interaksi yang penuh dengan pengampunan. Kita tidak lagi melihat kesalahan orang lain dan bernafsu untuk membalasnya. Jika ada kesalahan kecil, lupakan, itu spiritnya. Jika ada kesalahan besar, kecilkan bahkan hapuskan. Jika ada satu kesalahan, restorasi bukan dihukum. Bahkan kita tidak mengingat dan mengungkit kesalahan orang lain. Siap hidup dalam kasih dan pengampunan, maka baru bisa saling membasuh. Sebab sekali lagi, kalau tidak, percuma. Malamnya kita membasuh kaki, besoknya menghitung kesalahan orang. Besoknya mencatat, niteni, nyimpen sakit hati. Inilah maknanya Bapak Ibu. Jadi apa yang Tuhan Yesus contohkan dengan membasuh kaki dapat kita lakukan dengan dua cara. Dengan merendahkan diri dan saling mengampuni.
Ritualnya bisa dilakukan kapanpun, ritusnya bisa dilakukan kapanpun. Tetapi yang penting adalah kita paham bahwa di dalam membasuh kaki itu ada merendahkan diri dan saling mengampuni. Resapi dan lakukan itu hari lepas hari. Tiap hari kita meneladani dan mengikuti contoh Tuhan Yesus melalui sikap yang nyata. Soal ritus, soal tradisi, sekali lagi kapanpun bisa dilakukan. Lebih penting adalah bagaimana kita menghayatinya dalam kehidupan keseharian. Hidup kita diubahkan, komunitas diubahkan melalui sikap rendah hati dan saling mengampuni. Itulah yang kita mau teladani, renungkan dan bawa dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk teladan-Mu, Engkau yang sudah menanggalkan jubah-Mu dan merendahkan diri, mengosongkan diri sebagai seorang hamba. Engkau rindu supaya kami sebagai murid-Mu ikut meneladani bagaimana merendahkan diri. Bagaimana kami saling membasuh kaki di mana di dalamnya ada kerendahan hati dan ada saling mengampuni. Agar kehidupan pribadi kami diubahkan dan kehidupan kami di dalam komunitas juga diubahkan. Pola relasi kami diperbaharui. Oh Tuhan, kami tidak ingin terjebak pada ritus belaka. Tetapi kami rindu sungguh mengejawantahkan ini di dalam hidup kami hari lepas hari. Pimpinlah kami yang lemah ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki perjamuan kudus, kita pujikan sesuai dengan firman-Mu. Bait pertama sampai yang kelima. Sesuai dengan firman-Mu. Dengan rendah hati
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Telah menyatakan sebagai murid Yesus melalui sakramen baptis, "Mari datanglah, terimalah perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkan dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur." Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, sesungguhnya kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum cawan tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Ya Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan kudus ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Kita berdoa untuk hosti dan anggur. Ya Yesus Sang Penebus, berkati hosti dan anggur lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami dan hidup-Mu menjadi hidup kami. Kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkan hamba-Mu untuk menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada malam ketika Yesus hendak diserahkan, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya
dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya, lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Yesus mengangkat cawan minuman, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saya mengundang Bapak Ibu majelis untuk maju ke depan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah yang sudah siap untuk menerima unsur perjamuan kudus, mari persiapkan hati, persiapkan diri kita. Mari kita mengangkat hosti. Yesus berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Yesus berkata, "Ambillah, minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita satu hati dalam doa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Kami persembahkan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.
Mari jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah Kamis Putih ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, ibadah telah selesai. Ada dua pengumuman. Yang pertama, kami mengingatkan bahwa besok pagi hari Jumat ada kebaktian Jumat Agung di tempat ini di gereja dimulai jam 8 pagi. Sekali lagi, ibadah Jumat Agung esok pagi akan dilaksanakan pada jam 8 pagi. Dan untuk ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 4 April kita akan adakan seperti biasa jam 6 dan jam 9. Ibadah hari Paskah tanggal 4 April akan kita laksanakan pada jam 6 dan jam 9 seperti biasa. Selamat hari Kamis Putih, selamat pulang, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan kalau tidak perlu keluar rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat pulang.